Damamita yang sekarang baru lulus tahun ini kalau tidak salah ya. Mereka baru lulus tahun ini ya. Baik. Jadi minat saya sebenarnya adalah di pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha. Sebagai dosen saya mengajar terkait dengan bidang pendidikan, keagamaan ya, dan tentu ada satu yang menarik bagi saya baik itu dalam konteks sains maupun keagamaan adalah meditasi ya, meditasi saintifik ya, khususnya di mana saya fokus main teknologi ini cukup lama ya, cukup lama sekali saya berkutik di bidang main teknologi ini karena menurut saya agama Buddha ya khususnya menjadi bagian dalam kehidupan saya yang bukan hanya sekedar memberikan satu dogma ya, memberikan satu hal yang ya sekadar misalnya kisah-kisah yang menginspirasi, tapi lebih daripada itu. Apalagi agama sebagai agama yang hanya memberikan mendikte atau mendongeng ya, mendongeng kita sebagai pemeluk agama. Nah itu yang membuat saya tertarik dengan Buddhism, dengan ajaran Buddha. Tadi teman-teman juga sudah mendengar sebuah lagu terkait Ehipasiko. Tapi Ehipasiko ini banyak yang keliru menanggapi tentang Ehipasiko ya. Banyak kelirunya seperti apa ya? Banyak kelirunya itu berpikiran bahwa Ehipasiko ini satu sisi sebenarnya malah lemah. Kok lemah sih Romo? Kok lemah sih Pak? Ya lemah karena beranggapan bahwa ya menjadi umat Buddha itu suka-suka gitu ya, dan menganggap bahwa tidak penting menumbuhkan keyakinan sebagai seorang Buddhis itu. Maka saya dulu sebelum menjadi Buddhis melihat banyak sekali teman-teman yang aktif di wihara, di sekolah minggu. Sebelum saya jadi Buddhis dia jadi kakak pembina sekolah minggu lebih dulu ya. Tapi ketika sudah kuliah, sekolah, ketemu pacar, nah ini pindah alih agama ya kan. Itu artinya bahwa dia tidak kuat ya, hanya sebagai aktivis, sebagai ya petugas wihara istilahnya ya, sebagai pemuda yang aktif di muda-mudi, tetapi secara memahami secara mendalam ajaran agama Buddha itu seperti apa tidak benar-benar dimengerti oleh teman-teman yang teman-teman aktivis Buddhis, tapi pindah agama ya, alih agama, tidak paham terkait dengan konsep keyakinan dalam agama Buddha itu. Dalam mata kuliah saya ya, kalau di UBM ada ini nggak, ada mata kuliah agama, pendidikan agama nggak? Adanya agama dan etika, Romo. Agama dan etika berarti macam-macam agama yang dipelajari di situ. Iya, secara universal. Secara universal atau sekarang saya kuliah lagi ngambil S3 Religious Studies ya. Religious Studies itu belajar agama dari antropologi, neuroscience ya, dan berbagai macam bidang keilmuan lainnya yang kemudian kita lihat dari sudut pandang objek formalnya tetap adalah keagamaan itu sendiri, tetapi kita lihat dari sudut pandang keilmuan yang lain. Seperti teman-teman di sini ada yang dari jurusan macam-macam ya. Ada yang psikologi? UBM ada psikologi ya kalau tidak salah ya. Ada, Romo. Komunikasi juga ada ya. Ilmu komunikasi, karena saya ada nulis bareng dosen UBM kemarin diminta untuk mereview sebenarnya, walaupun saya tidak punya cukup banyak waktu untuk mereview satu artikel ilmiah ya, satu artikel di jurnal ilmiah dari ilmu komunikasi, dilihat dari humanis Buddhism ya, Buddhisme humanistik ya. Nah di situ jadi banyak macam disiplin ilmu. Kalau religious studies itu melihatnya dari antropologi agamanya itu, dari kognitif, studi kognitif ya terkait behavior. Kemudian nanti antropologi saya akan kasih satu contoh ya, kajian agama terkait dengan antropologi.
kalau nanti ada yang tertarik, karena ada salah satu mahasiswa juga saya tengok tertarik di kajian agama, tapi basis ilmu dia sebenarnya adalah ilmu komunikasi ya. Oke, next ya teman-teman, kita akan tengok beberapa hal terus. Kita refleksi. Tadi di awal saya sudah merefleksikan mengapa saya tetap memilih sebagai Buddhis ya, karena kalau ditanya ya, next, kalau ditanya kita pertama-tama bertanya mengapa jadi Buddhis, jawabannya itu banyak macam ya. Mengapa kita jadi Buddhis, jawabannya itu macam-macam. Ada teman yang mengatakan misalnya karena saya, bapak ibu saya, ayah ibu saya, mama papa saya adalah Buddhis, maka dari lahir saya sudah menjadi Buddhis, maka sampai sekarang saya Buddhis gitu. Nah, yang ini yang rentan sebenarnya. Sebentar. Menjadi Buddhis karena faktor keturunan saja itu rentan untuk alih agama salah satunya. Karena orang tua Buddhis, kemudian tidak pernah belajar Buddhis, tidak pernah tahu itu Buddhis apa, maka ini sangat rentan sekali teman-teman untuk beralih dari agama Buddha. Walaupun sebenarnya Buddha sendiri itu tidak terlalu memusingkan punya umat atau tidak, karena dia seperti guru. Jadi sifat keagamaan Buddha itu adalah murid siap ya, guru datang gitu. Jadi kalau Anda sudah siap matang untuk dicerahkan dari gelap untuk menuju ke terang, ya Buddha siap memberikan penerangan seperti itu. Ya, esensi keyakinan agama Buddha itu seperti itu dalam konteks keselamatan. Jadi keselamatan itu diperoleh ketika teman-teman itu benar-benar siap untuk diselamatkan gitu loh. Jadi kalau teman-teman tidak siap untuk diselamatkan, tentu Buddha tidak bisa menyelamatkan kita gitu ya. Dengan berbagai macam metode pendekatan yang disampaikan oleh Buddha ya, dari 45 tahun mengajar, sebentar lagi Waisak ya, Buddha itu Waisak itu memperingati kelahiran, kemudian kita menghayati beliau ketika mencapai pencerahan dan pada akhirnya merealisasi Mahaparinibbana atau mangkat ya. Dan selama beliau menjadi Buddha dan mengajar itu, cukup banyak orang-orang yang tercerahkan ya, dari kaum kasta apapun, dari kelompok masyarakat apapun pada saat itu. Nah, teman-teman semua, jadi mengapa menjadi Buddhis ini adalah refleksi yang harus teman-teman tanyakan terus-menerus. Itu penting ya. Mengapa teman-teman, kenapa saya di KTP, kalau di Indonesia kan tentang agama ini mesti terdaftar ya, ada nama agamanya di kolom KTP. Kalau teman-teman di Singapura, mereka tidak begitu kepo misalnya ya, kalau bicara kepo agamanya apa, tidak ada di kartu identity card, itu tidak tercantum. Sampai di sini suara saya jelas ya? Kalau tidak jelas langsung interupsi saja. Suara saya terdengar ya? Dengar, Romo. Oke, thank you sudah menanggapi. Takutnya saya ngomong sendiri panjang kali lebar, ternyata suara saya tidak jelas ya. Baik. Nah, jadi itu yang harus selalu menjadi refleksi teman-teman, karena saya sebenarnya lebih suka offline diskusi yang semacam ini, karena benar-benar saya ingin menggali sebenarnya dari apa yang teman-teman rasakan menjadi seorang Buddhis itu. Apa yang dimaksud dengan semangat saintifik itu bagi saya adalah hal yang paling urgent sebenarnya untuk menjadi umat Buddha ya. Karena agama itu bisa levelnya hanya di proses kognitif saja ya. Kita tahu oke, I'm a Buddhist, saya tahu 4 kesunyataan mulia, 8 ruas jalan utama, segala macam. Saya bisa baca Parita Karanya Metta Sutta, saya bisa baca Liam King, Amit-Ho Ching, atau saya bisa baca Liam King, saya membacakan Liam King Saddharma Pundarika ya, segala macam. Tetapi ada hal yang fundamental, ada hal yang mendasar adalah teman-teman memahami
why I am a Buddhist gitu ya. Mengapa saya menjadi Buddhis. Next. Next, Bro Fernando. Yes. Nah, Robert Thurman ini dosen, profesor juga. Beliau mengatakan Buddhism is all about science. If science is the systematic pursuit of the accurate knowledge of reality, then science is Buddhism. Buddhism is science, ya. Apa maksudnya ini, teman-teman? Maksudnya kalau teman-teman sekarang ini rata-rata semester berapa ini? Kalau yang pakai bahasa Mandarin siapa tadi moderator kita? Namanya pakai bahasa Mandarin. Coba di rename dulu jadi manggilnya enak. Ya, oh iya. Saya manggilnya apa? Nggak bisa, buta huruf. Saya bisa ngerti sedikit-sedikit Mandarin tapi nggak bisa baca Mandarin. Saja Romo. Hah? Panggil Luis. Luis, oke. Luis semester berapa sekarang? Semester 2. Semester 2, ngambil apa? Akuntansi. Akuntansi, oke, very good. Akuntansi satu bidang ilmu yang sebenarnya apply science juga ya, karena banyak disiplin ilmu yang lain di dalam itu ya. Kalau Selfie? Semester 4, Romo. Ada yang, oke, ngambil apa Selfie? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, oke, very good. Ada satu dosen komunikasi yang saya kenal dulu waktu ngambil LPDP bareng ya, ngambil beasiswa LPDP sama-sama waktu nyusun disertasi saya yang pertama itu, sampai sekarang tadi yang saya katakan nulis bareng, siapa ya namanya, lupa saya Pak, siapa itu ya. Oke. Ada yang sudah semester akhir, semester 6? Kelvin semester berapa ini sekarang? Hai Kelvin Julius. Oh, saya Pak, semester 4 Pak. Semester 4. Ada yang semester 6 yang hadir pada siang hari ini? Yang sudah hampir nyusun skripsi. Nah, ini ya. Kita bicara itu biasanya kalau yang semester 4 Selfie tadi sudah ngambil metodologi penelitian. Belum, semester 5 baru ngambil. Semester 5 berarti semester Ya. depan ya. Nah, nanti cara menarik satu kesimpulan dalam ilmu pengetahuan melalui paradigma penelitian, kalian akan menemukan ada namanya positivis ya, ada post positivis ya, segala macam itu. Kalau dalam sederhananya orang sering ngomongnya penelitian dengan cara mengumpulkan data kuantitatif ya, mengumpulkan data kualitatif berupa opini, berupa pendapat, berupa hal-hal yang mau digali oleh si peneliti gitu ya. Nah, kemudian dia menjadi ilmu pengetahuan dan itu sifatnya terstruktur ya teman-teman. Itu yang disebut dengan sains, di mana dia bisa ditangkap ya oleh indera-indera kita. Maka apa yang Buddhism ajarkan, bahkan 4 kesunyataan mulia itu adalah sangat terstruktur. Buddha mengatakan ada masalah, sebab masalah itu apa, sebenarnya mengapa kamu menderita dan bagaimana keluar dari penderitaan itu, dan adanya satu kebahagiaan. Nah, itu yang sangat mendasar ya dalam memahami ajaran Buddha sebagai sebuah sains. Makanya topik pada kesempatan ini saya ambil semangat saintifik ya. Semangat saintifik itu adalah dasar kita berkeyakinan. Kalau saya tanya misalnya ya, teman-teman semua perhatikan, saya tanya teman-teman semua, kalau dalam satu fenomena Anda percaya yakin dulu ya, kemudian berusaha untuk membuktikan kebenarannya, atau percaya dulu kemudian berusaha untuk membuktikan kalau keyakinan Anda itu keliru, atau Anda skeptik dulu, atau Anda
bertanya-tanya dulu atau meragukan terlebih dahulu, kemudian baru mencari dan menemukan kebenarannya. Yang mana ini? Pilihan satu atau kedua? Kalau Wijaya pilihan ke satu atau dua? Lisya Wijaya. Teman-teman yang lain tidak bisa ngidupin kamera ya. Tak tampak ini kalau di Gmeet ini. Pilihan yang mana? Yang satu atau yang dua? Kalau dari saya yang dua, Romo. Yang dua. Kalau Catherine? Halo Catherine, ada di tempat? Ini masa-masa tatap maya ini bagi dosen, bagi guru agak sulit ya, karena berinteraksi itu kadang-kadang saya juga tidak tahu Anda sambil mendengarkan saya sambil ngapain juga saya tidak tahu, tapi ya saya positive thinking saja. Anda semua benar-benar bermotivasi ya, motivasi Anda tinggi untuk bersama-sama sharing pada kesempatan ini. Kalau Yung pilihan satu atau kedua? Maaf Romo, boleh diulangin pilihan tadi apa aja? Karena tadi saya ganti-ganti akun. Ya, pilihannya untuk teman-teman semua yang ditanya ini, pilihan pertama adalah dalam memahami satu paradigma. Ya, Anda yakin dulu, kemudian membuktikan bahwa keyakinan Anda itu salah. Ya, atau Anda meragukan dulu, baru Anda membuktikan keyakinan Anda itu benar. Yang pilihan pertama. Kenapa? Karena mau coba lakuin dulu, nggak ragu duluan. Oke, thank you. Michael katanya yang kedua. Kenapa Michael? Soalnya kalau sebelum percaya kita harus tahu kebenarannya dulu, Romo. Sebelum percaya, kalau kita belum tahu aslinya atau kebenarannya gimana bisa percaya kalau aku ya. Oke, very good. Jadi tahu kebenarannya dulu. Gimana? Sorry, alasan kamu tadi? Jadi kita harus tahu seluk-beluknya, dasar-dasarnya, Romo. Jadi tahu kebenarannya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu yang kita percaya, kita harus tahu dulu kalau kita itu nggak melakukan hal yang salah, gitu sih, Romo. Okay. Soalnya kadang kan ada orang yang percaya tapi nggak tahu yang dibuat benar atau salah, cuma modal percaya doang. Okay, very good, thank you. Kedua-duanya sebenarnya sama-sama ekstrim, karena agama apapun sebenarnya dasar landasannya adalah keyakinan, tetap ada keyakinan. Tetapi boleh saya katakan, boleh saya interpretasikan, boleh saya tafsirkan, keyakinan dalam Buddhism, dalam ajaran Buddha sebagai seorang Buddhis itu kita meyakini sekaligus meragukan. Kok bisa dalam kesempatan yang sama kita yakin sekaligus ragu, ya? Karena ketika kita meyakini, dasar dari beragama itu adalah yakin. Di agama Buddha yakin dalam bahasa Buddhisnya apa? Keyakinan. Jonata. Very simple. Cindy, apa? Dalam bahasa Buddhisnya keyakinan itu apa? Sada, kata Michael. Oke, atau Srada dalam bahasa Sanskrit, ya, betul. Jadi sada, keyakinan itu adalah kata kunci yang pertama sebagai pemeluk agama, pemeluk Buddhis, ya. Tetap ada meyakini, ya. Meyakini bahwa hanya satu-satunya, ya, jalan yang dapat membantu kita terbebaskan, ya, mencapai nibbana, the state of mind. Nibbana itu the state of mind, bukannya surga, ya, atau alam-alam kehidupan, the state of mind. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa Triratna itu benar-benar mampu, ya,
bagaimana mampu melindungi kita, maka dikatakan kita berlindung pada Triratna. Nah, itu ada step-stepnya. Jadi kita meyakini, tetapi tahap keduanya sekaligus kita meragukan. Meragukannya itu adalah bagaimana caranya Triratna itu bisa membawa satu keselamatan bagi kita. Nah, itulah yang semangat saintifik yang saya sampaikan secara terstruktur. Buddhism mengajarkan kita itu. Kalau sains di luar, ya, kalau sains secara umum, ilmu pengetahuan yang dikatakan oleh Profesor Robert Thurman ini adalah bahwa secara terstruktur kita mencari, ya, pengetahuan yang secara akurat terhadap pengetahuan realitas, ya, realitas sebuah pengetahuan atau realitas sesuatu, ya, adanya itu kita mengumpulkan data-data itu, tetapi itu dilakukan di luar. Seperti contoh misalnya anak akuntansi nih mau melakukan skripsi terkait dengan buku besar, audit, ya, sebuah perusahaan dan sebagainya, atau anak ilmu komunikasi, ya, teman-teman yang di komunikasi ingin mencari tahu, ya, bagaimana komunikasi masyarakat di daerah yang tertinggal, 3T misalnya, komunikasi berhubungan dengan kebudayaan setempat, komunikasi budaya misalnya. Nah, bagaimana itu dilakukan? Anda mencari, mengumpulkan data itu di luar, ya kan, untuk mengumpulkan sehingga Anda membuat satu premis, menyimpulkan satu konsep, ya, membenarkan satu konsep atau teori komunikasi budaya misalnya, teori tentang buku besar, konsep-konsep buku besar misalnya. Ke dalam itu Anda mengumpulkan. Kalau anak S1 itu sudah harus memahami apa itu konsep, apa itu teori. Kalau bumi itu bulat, konsep atau teori? Karena masih ada nih yang yakin bumi itu datar, ya kan, aliran bumi datar, ya. Ada di sini yang masih meyakini bumi datar, ya. Nah, kalau Anda berbicara pengumpulan data seperti itu, ya, teman-teman, di situ itu di luar sifatnya sains. Tetapi sains dalam Buddhism adalah struktur-struktur yang diajarkan Buddha itu mencari ke dalam, ya, kebenaran yang ada di dalam. Bukan hanya sekedar kita mencari kebenaran yang di luar. Contohnya misalnya kita mau mengatakan Siddhartha atau Buddha yang kita kenal sekarang, ya, 2600 tahun hampir, ya, ajarannya masih kita kenal sekarang itu tokoh sejarah atau tokoh fiktif? Bagaimana caranya? Widyayana. Masih di tempat? Masih, Romo. Oke. Tokoh fiktif atau tokoh sejarah menurutmu? Menurut saya tokoh sejarah, Romo. Tokoh sejarah. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tokoh sejarah? Mungkin karena dia melakukan penelitian ya, Romo. Penelitian. Oke. Kalau Valen? Iya, Romo. Siddhartha itu tokoh sejarah atau tokoh fiktif menurutmu? Tokoh sejarah, Romo. Kenapa tokoh sejarah? Iya, karena kan beliau sudah kayak mencari kebenarannya, kayak dia melakukan segala percobaan kayak. Dia yang dimaksud siapa ini maksudnya? Kita mengatakan seseorang atau tokoh itu tokoh sejarah atau tokoh fiktif dari mana? Pertanyaannya itu spesifiknya. Dari? Ya, dari disiplin ilmu yang berbeda. Sejarah salah satunya, ya. Yung menjawab katanya sejarah karena ada peninggalannya. Walaupun peninggalan tidak bisa langsung disintesakan bahwa benar itu adalah Siddhartha yang pernah hidup pada zaman itu.
ya. Kita butuh disiplin ilmu yang lain, filologi misalnya, ya. Di UBM tidak ada ya jurusan filologi ya. Ya, filologi, arkeolog, bebatuan kita tengok ya. Ada teman kita Nixon ini dari Universitas Pertamina ya teman-teman ya. Nanti bisa kalau apa bisa kenalin diri yang dari lain ya. Bisa di kolom chat kenalin diri. Ada Nixon, ada siapa lagi di sini yang hadir di kolom chat? Ada Nixon. Saya tidak bisa lihat semua kalau di via Zoom meeting ini ya. Baik. Nah, kita mengatakan bahwa Lord Buddha atau Siddhartha Gautama ini adalah tokoh sejarah karena beberapa disiplin ilmu. Contohnya kita mengatakan adalah filologi. Kemudian tes karbon, kita butuh disiplin ilmu yang lain, kimia ya. Kita mau cek bahwa benar gedung yang pernah temuan yang ditemukan oleh arkeolog itu tentang tempat istananya Siddhartha yang dikatakan di filologi, di teks-teks manuskrip Buddhis itu adalah manuskrip itu adalah ada tokoh yang bernama Siddhartha ini. Siddhartha ini ternyata adalah tokoh yang benar-benar pernah hidup ya, maka kita butuh bantuan ilmu yang lain yaitu filolog. Filolog ini mencari teksnya, kemudian dicari tempatnya, ditemukan batu-batuannya, juga harus dicek ya, uji karbon kata si teman kita Nixon tadi. Maka dibuktikan dia benar adalah seorang tokoh sejarah ya. Nah, itu di luar ya, itu di sains dalam konteks yang umum ya, mengumpulkan data-data yang ada di luar. Sedangkan Buddhism itu lebih ke dalam diri kita, refleksi ya. Oke, next. Secara kognitif agama itu kita bisa tengok ya, teman-teman belajar agama masuk ya ke dalam subconsciousnya, kemudian ke dalam memori, long term memory, mengenal apa itu hukum karma, hukum sebab akibat yang saling bergantungan dan segala macamnya ya. Ilmu secara disiplin ilmu yang lain ya, psikologi kognitif bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi ya. Maka berhati-hati teman-teman yang kenal tentang pikiran, tentang yang belajar tentang konsep pikiran misalnya, akan berhati-hati dengan pikirannya ya. Buddhism menekankan itu di Dhammapada 1:1, itu jelas pikiran adalah pelopor ya. Nah, next di neuroscience juga berbicara tentang bagaimana agama dan sejarah agama. Saya ada video sebenarnya, kalau sebenarnya enak sekali diskusikan video itu, cuman tidak ada suaranya jadi agak ini ya, tidak begitu seru itu ada video, ada musiknya ya, itu menarik sekali. Nah, teman-teman beragama sebagai seorang Buddhis, beragama sebagai Buddhis ya, beragama Buddha sebagai seorang Buddha, Anda menjadi Buddhis ya, itu meyakini bahwa, ingat, saya sebagai Buddhis saya meyakini ya Triratna Buddha Dhamma Sangha itu sebagai pelindung yang bisa membawa keselamatan bagi saya. Tetapi sekaligus saya meragukan bagaimana cara-caranya itu bisa saya terapkan dalam kehidupan saya, sehingga manfaat dari saya beragama Buddha itu ya benar-benar saya rasakan ya. Misalnya kita sering meditasi metta bhavana. Benarkah metta bhavana itu bisa membawa ketenangan batin bagi kita kalau dipraktekkan? Ya dipraktikkan dulu ya. Kalau teman-teman nanti ngambil pendekatan kuantitatif, ada namanya experimental design. Kalau ada yang pernah ngambil dari anak IPA ya, pernah uji coba ya H2O air dicampur dengan H2SO4, apa itu? Asam sulfat ya kan, dicampur jadinya apa? Meledakkah ya, segala macam. Itu namanya studi eksperimen ya. Nah,
dalam agama Buddha diajarkan misalnya meditasi. Bagaimana meditasi samatha bhavana membawa ketenangan batin buat teman-teman. Ya tidak akan ada hasil kalau teman-teman tidak mempraktikannya gitu ya. Bahkan dari neuroscience ya mengatakan bahwa ketika seseorang ada hormon kebahagiaan, bahkan di beberapa jurnal kita temukan mereka yang mengalami kebahagiaan ya, state of mind dalam meditasi ini sama dia mengeluarkan hormon kebahagiaan ya, sama seperti orang sedang misalnya ini sudah dewasa semua ya, bahkan melebihi dari hormon yang dikeluarkan ya saat seseorang melakukan hubungan seks ya teman-teman ya. Nah maksudnya hubungan suami istri yang sah ya. Nah, bahkan hormon itu ditemukan lebih kuat ketika seseorang bermeditasi atau Anda mengkonsumsi maaf, bukan Anda ya. Saya tidak berharap ada anak mahasiswa Buddhis yang mengkonsumsi hal-hal yang aneh itu ya. Narkoba misalnya yang sebenarnya kenikmatannya sesaat ya. Unsur kebahagiaannya sesaat ya. Sedangkan ketika kita bermeditasi, ketenangan yang dibawa dari praktik meditasi, kebahagiaan dari ketenangan itu lebih nyata, lebih real ya. Oke, next. Nah, teman-teman, bahwa ketika kita bicara agama ya, agama-agama, next saya senang sekali mengutip apa yang dikatakan oleh Rina Knowles ini. Ya, jadi jangan pusing dengan apa yang teman-teman lihat di luar misalnya, karena sebenarnya setiap agama itu punya hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pikirannya. Namun anehnya, misal ada agama A, umat agama A yang mengatakan, aduh itu nggak masuk akal, masa iya ya kuda bisa terbang misalnya. Ya, yang lain bilang ya ngomongin umat agama B, padahal di agama A juga ada misalnya kambing bisa terbang ya kan, padahal serupa, idenya sama kalau ditangkap dari capture scripture-nya, dari teks-teks kitab sucinya juga ada hal-hal yang demikian begitu. Nah, ini lucu umat beragama itu ya, kalau yang tanpa menggunakan akal sehatnya ya. Dia ngomongin umat agama B tidak masuk akal, nah ya, tetapi sebenarnya dia melakukan hal yang jauh juga sama, persis tidak masuk akal, ya. Nah, itulah kenapa saya memilih Buddhis, bahwa Buddha mengatakan, oke, dan ketika saya menyampaikan ini, kamu tidak boleh percaya begitu saja, seperti di lagu tadi Eipasiko katanya, ya kan? Percaya begitu saja bahkan apa yang saya sampaikan gitu. Nah, ini yang kata Rina Knowles itu, bahwa saya senang sekali mengutip apa yang dia katakan. Yakin dan tahu adalah hal yang berbeda. Kita bisa yakin dengan cerita bahwa kuda bisa terbang, tapi kita tahu bahwa burunglah yang benar-benar bisa terbang. Jadi artinya kita mengetahui semuanya sama-sama berawal dari tahu, ya, kata tahu, ya. Walaupun next, ketika kita mencari sesuatu kebenaran dalam agama itu, ya, kita semuanya dari keyakinan. Next, yang sifatnya ada dua. Ini videonya tidak ada suara ya. Siapa? Michael? Siapa? Fernando? Tidak ada. Coba kamu putar dulu sebentar. Ketengahin langsung. Ya. Baca teksnya saja sedikit. Ada banyak ya agama di dunia ini. Next, ke tengah. Ya. Ini sebenarnya propaganda ateis ya. Tetapi menarik di sini, kalau teman-teman yang belum mainnya tidak jauh-jauh banget ya, bahwa sebenarnya banyak sekali agama dan keyakinan, bahwa agama besar misalnya di sini katakan agama Kristen. Coba berhenti sebentar di agama Kristen tadi.
Ada 45.000 aliran yang berbeda ya. Nanti videonya atau apa teman-teman kalau mau boleh di searching saja ya, untuk dipahami sebagai sebuah refleksi bagaimana kita beragama gitu ya. Oke, next saja Fernando. Ya. Jadi ada dua keyakinan yang dikembangkan secara proporsional dan eksperiensial. Ya, ini saya tidak terlalu banyak ini ya memberikan penjelasan tentang ini, bahwa keyakinan secara tradisional ya teman-teman bisa lihat, saya meyakini ya sudah itu sebagai satu kebenaran, tidak bisa diganggu gugat ya. Sedangkan keyakinan secara proporsional ya, Anda memahami bahwa oke, saya menjadi Buddhis nih, tetapi saya juga memahami bahwa mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa saya masuk di akal sehat saya gitu ya, sehingga saya tidak bisa. Contoh misalnya Anda dikatakan oleh Bante atau Suhu, ayo kamu kalau mau masuk surga misalnya korbankan diri kamu untuk melakukan kejahatan tertentu. Nah itu kan tidak masuk akal misalnya, bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan yang dikembangkan dalam agama Buddha misalnya ya, Maitri, Karuna, Mudita, dan UPK. Maka sebagai umat Buddha Anda harus memunculkan critical thinking ya dalam hal itu. Next, ini juga kita lewatkan paradigma kebenaran sains ya. Misalnya di sini ada contohnya ini. Di sini misalnya orang bermeditasi, ada banyak sekali jenisnya. Ketika ini alat ukur ya, tentang meditasi, tentang kalau teman-teman yang Islam itu sebenarnya ada juga pengalaman spiritual yang disebut dengan di sini ada apa ya? Ini persepsi ya, meditation, zazen ini dalam Buddhism, Zen Buddhism, relaxation. Kemudian ini menjelaskan ini bisa ditengok juga dari variability of EEG. EEG tahu ya, alat ukur EEG. Saya punya alat yang mudah-mudahan ya kita kalau punya kesempatan bertemu di offline, saya bisa tunjukkan bagaimana ternyata orang meditasi itu diukur pakai alat pengukur gelombang otak. Ini saya punya, kelihatan seperti bando ya, EEG ini ya. Nah saya pakaikan di sini di prefrontal cortex ini. Ketika saya meditasi bisa ketahuan teman-teman yang fokus meditasinya masuk ke dalam kondisi gelombang apa, itu bisa terdeteksi ya, bisa terdeteksi ini di otak kita ini ada gelombang otak tertentu ya. Jadi bukan cuma pengalaman saya meditasi, saya mengalami ketenangan. Sains sekarang bisa, melalui sains kita bisa mengukur bahwa yang dimaksud ketenangan itu seperti apa. Oh ternyata pola gelombang otaknya itu seperti ini ya. Apakah kita mengalami meditasi yang mendalam ya, meditatif ya, sungguh meditatif, atau seperti apa. Next. Ini juga kita skip. Ada dua aliran ya terkait dengan keyakinan itu ya, pandangan tentang keyakinan itu ya. Namun yang paling sederhana, saya kasih yang sangat sederhana, bahwa pengetahuan dan keyakinan itu walaupun dua-duanya dari proses berpikir ya, tetapi kalau kita bicara pengetahuan atau sains, kebenaran itu harus terus diuji. Contohnya misalnya Jung, Selfie, kemudian Michael, Phelan, Widya nanti mau melakukan penelitian, mau menyatakan bahwa di penelitian sebelumnya sebenarnya ada gap. Ya, saya tidak setuju dengan tesisnya orang itu, dengan analisis orang itu. Ya, saya akan membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada pengaruh buku besar terhadap kinerja karyawan di sebuah perusahaan. Ya, saya akan membuktikan itu dengan data dan teori yang terbaru seperti itu misalnya. Nah, pengetahuan membolehkan itu. Tetapi kalau keyakinan, kita belum tahu benar atau salah secara empirik, ya, secara datanya kita kumpulkan, kita meyakini saja. Titik gitu loh. Ya, oke. Kita meyakini saja bahwa bumi itu bulat, datar misalnya.
Bahkan ada seorang, ya ini sudah bukan rahasia umum ya, sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa gereja meminta maaf ya atas kekeliruannya. Siapa yang pernah dipenggal di abad-abad itu? Ada yang tahu? Ilmuwan yang dipenggal gara-gara ngomongin bumi itu bulat? Galileo, betul ya. Keren ini Michael ini. Mainnya jauh banget ya. Galileo pernah dipenggal ya. Nah, dia ilmuwan, tapi sebenarnya dia juga seorang Katolik yang sangat apa ya? Sangat mendalami gitu. Tetapi tetap ada unsur apa namanya? Unsur apa? Penolakan gitu ya antara keyakinan itu. Dia sebenarnya seorang Katolik yang apa namanya sangat mendalami gitu ya. Nah, namun sebagai ilmuwan dia tetap harus mengungkapkan hal-hal yang dia temukan ya di sana. Nah, ini dua hal yang teman-teman, ketika kita bicara Buddhism ya, Buddhism itu berada di dua posisi ini. Kita meyakini bahwa Triratna bisa membebaskan kita, sekaligus sebenarnya kita meragukan dalam artian kita skeptik dan terus membuktikannya ke dalam insight, ke dalam diri kita. Ini yang disebut semangat saintifik. Next. Ya, saya tahu saya ganteng misalnya. Jung mengatakan saya handsome. Dari mana? Ya diukur. Ada alat ukurnya mengatakan ganteng itu. Misalnya alisnya bagus, mukanya misalnya mulus, misalnya selfie juga mengatakan saya cantik ya, ada ukurannya. Nah, ilmu pengetahuan berbicara tentang itu. Sedangkan keyakinan ya tidak, hanya diyakini. Misalnya kuda bisa terbang, bumi pusat tata surya, bumi ini datar, bidadari menanti di surga, itu hanya diyakini ya. Next. Ketika kita meyakini segala sesuatu ya, kita yakin, dan keyakinan itu kalau dalam penelitian kuantitatif misalnya terdapat pengaruh positif kinerja karyawan terhadap motivasi terhadap kinerja karyawan, misalnya motivasi kerja terhadap kinerja karyawan ya di perusahaan A ya, itu kita yakin dulu sampai terbukti itu benar atau salah, seperti itu ya. Sedangkan keyakinan itu ya dia meyakini saja ya pada benda, pada deity, pada doktrin ajaran agama tertentu. Next. Nah, ini contoh yang saya katakan ketika kita belajar agama secara religious studies, kita melihatnya dari banyak sudut pandang. Ini antropolog yang mengatakan bahkan konsep Budi sendiri, next, ada 3, dia bagi menjadi 3, nibanik, karmatik, apostropik. Ini saya pernah sampaikan di Waisak tahun 2019, Waisak atau Katina, saya lupa waktu itu ya. Baik, itu kita berbicara tentang Buddhism, keyakinan di dalam konteks di luar diri kita ya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Ini ada satu video ini menarik ya sebenarnya, apa yang dikatakan oleh saudara kita ya, Keanu Reeves. Ada yang tahu Keanu Reeves? Ya, next. Kita putar videonya, baca teksnya saja. Karena pembuktian semua yang berhubungan dengan Buddhism itu adalah ke dalam diri, maka kita saksikan ini. Mulai dari awal. Nggak seru ya, nggak ada suara. Tapi tak satu pun hal-hal tersebut memberikan perlindungan abadi atau kepuasan. Jika Anda mengerti, katanya, Anda tak akan bisa menemukan perlindungan sejati menjadi bertambah kuat. Dalam agama Buddha kita mencari perlindungan pada 3 permata, Buddha, Dhamma, Sangha. Ya, Buddha ibarat dokter yang mengerti penyakit Anda dan bagaimana mengobatinya.
Dhamma adalah ajarannya, ibarat obat yang dia berikan, dan Sangha adalah komunitas spiritual yang membantu Anda meminum obat tersebut. Untuk mendapatkan pelindungan terakhir dari penderitaan dengan jalan yang benar-benar bisa melindungi diri, jika kita berpikir tentang kesunyataan dan apa yang menyebabkan penderitaan, inilah perlindungan yang sesungguhnya. Ya, ini kata Keanu Reeves. Ya, saya suka film-film filmnya, salah satu science fiction ya. Nah, next. Jadi jelas bahwa apa semangat saintifik yang kita kembangkan sebagai Buddhis itu adalah mencari ke dalam, mengumpulkan data-data kebenaran ke dalam diri. Maka Dhamma disebut Dhamma telah sempurna, dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, dapat diselami ke dalam dasar batin masing-masing oleh sang bijaksana. Ya, nah seperti ini misalnya. Ada yang sudah nonton Dr. Strange? Saya bukan bukan kasih spoiler ya, bukan juga ngendos film ini, tetapi banyak science film-film science fiction itu beberapa itu mirip dengan konsep-konsep, mungkin dikembangkan dari konsep-konsep Buddhis. Ini bicara tentang dimensi yang lain, kita mengenal ada namanya dasa bumi. Kalau di psikologi sebenarnya ini bicara tentang diri, ya, konsep diri, bahwa orang itu punya bagian dirinya sendiri-sendiri. Ya, mereka memiliki, ada sisi saya bisa jadi memiliki bagian diri saya sebagai seorang anak, sebagai seorang guru, ya, juga sebagai seorang apa. Nah, itu yang disebut bagian diri, dan cocok dengan apa yang di Buddhis itu tidak mengenal yang disebut dengan konsep diri, tetapi di Buddhis mengenal bahwa yang disebut dengan diri itu adalah kumpulan dari agregat. Nah, kebijaksanaan terkait pemahaman ini ya kita sebut dengan wisdom atau prasnya, yang memahami tentang konsep diri yang sebenarnya tidak ada inti yang kekal itu. Nah, terakhir teman-teman mahasiswa, bahwa next sebagai seorang Buddhis ya kita harus memahami konsep apa yang Buddha sampaikan ini sebagai metode mengajar selama puluhan tahun ya, next atau kami sebagai seorang pedagogis, sebagai guru dosen itu belajar ilmu pedagogik ya, berbagai macam pendekatan metode yang Buddha sampaikan ya, menggunakan cara yang berbeda-beda itu untuk memberikan pencerahan kepada mereka yang datang, yang memang saat itu sudah siap ya. Maka teman-teman harus benar-benar pahami konsep menjadi seorang Buddhis adalah memahami ya bagaimana pertama kita berkeyakinan. Apa tadi keyakinannya? Meyakini sekaligus meragukan. Meragukan artinya kita membuktikannya ke dalam diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan semangat saintifik. Sehingga kita bisa berjalan dari gelap menuju ke terang, dari terang menuju ke sangat terang. Ya, itu esensinya. Ya, maka saya katakan, misalnya ada yang menyampaikan dulu waktu masih jadi biku, saya ditanya, Bante, apakah umat Buddha boleh menikah beda agama? Menurut kalian gimana? Boleh nggak? Menurut Ricky, Fernando, boleh nggak umat Buddha nikah beda agama? Boleh, Romo. Boleh, oke. Menarik ya. Kalau Ratna Devi? Kurang tahu Romo, tapi kayaknya bakalan sulit Romo kalau beda. Oke, bakalan sulit. Jason. Oke, Jason. Boleh Romo. Boleh. Daniel. Boleh Romo. Jason ini ada dua, Jason Risi sama Jason Lim. Jason Ricci boleh nggak? Kalau menurut saya boleh Romo, tapi lebih baik satu agama sih. Ya, oke. Masalahnya bukan boleh dan tidak boleh, sekali lagi saya sampaikan ya teman-teman semua, bahwa
kalian kalau bicara tentang sebenarnya lengkap ini, enaknya kita bikinnya itu dalam retreat ya, atau dalam workshop atau yang tatap muka langsung. Saya bisa nanya benar-benar mendetail, kenapa kok bisa boleh ya, apa yang dikatakan boleh atau kenapa tidak boleh ya. Karena masalahnya orang menikah membangun sebuah rumah tangga itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Buddha Siddhartha ya, bukan masalah agama secara institusi. Kalau Anda mengatakan agama secara institusi ya mungkin tidak boleh, atau agama yang tidak institusi pun tidak boleh ya. Saya harus tegaskan, sebagai Buddhis Anda harus memiliki sama sada. Loh kok bisa sama keyakinan? Iya, penjelasan logisnya adalah karena ya tidak semua agama itu memiliki perbedaan cara pandang mencapai jalannya ya. Menurut agama A mungkin itu adalah sebuah ibadah, melakukan korban tertentu adalah sebuah ibadah. Bagaimana dengan agamamu? Apakah agama Buddha juga memiliki kesamaan terhadap pengorbanan, konsep pengorbanan itu? Tidak, teman-teman. Ya, nah kalau perbedaan ini ya tidak teman-teman pahami, mengapa saya katakan teman-teman harus paham dasarnya ya. Kalau sekarang itu saya katakan kepada cowok-cowok, kalau nembak cewek itu tidak zamannya lagi ya, tidak zamannya lagi Anda itu merayu, wah mukamu bersinar seperti rembulan. Orang sekarang sudah pernah pergi ke bulan. Cewek-cewek selfie pasti marah kalau dia mau mukanya kayak bulan. Ya nggak? Karena bulan itu artinya kan bolong-bolong, ya kan? Nah, sekarang cara nembak cewek ya, Yung dan teman-teman cowok semua di sini ada cara baru. Ya langsung to the point. Kalau Anda memahami Dharma, Anda langsung katakan, maukah kamu ya berlatih mengarungi samudra samsara bersama-sama saya? Ya. Michael lagi nyari pacar, kata Yung. Iya. Ya, kalau lagi nyari pacar itu anak Pertamina ada satu. Ya. Ini yang masuk di sini ada satu tuh ya. Jadi bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan berumah tangga kalau Anda punya paradigma yang berbeda terhadap sebuah kebenaran gitu ya. Yang satu menyatakan itu sebuah ibadah, yang satu menyatakan bahwa nggak bisa semua makhluk itu memiliki benih kebudayaan misalnya, kan beda. So Anda yang benar-benar belajar Buddhis akan memahami mengapa kita harus ya memiliki satu pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, mengarungi di mana kehidupan ini disebut samsara, bukan penderitaan, tetapi saya sering katakan makan pempek kekenyangan pun adalah, saya orang Palembang kebetulan, adalah kita berada dalam konteks samsara, berada dalam konteks duka ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman memahami konsep ini adalah penting ya, supaya kita benar-benar menjadi seorang Buddhis yang terampil dalam hal ini. Baik, saya pikir itu yang menjadi fokus saya, ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya berharap mudah-mudahan satu waktu kita bisa ketemu secara offline, sehingga kita bisa discuss lebih mendalam ya. Saya kembalikan kepada siapa? Wang Huaclei. Saya Louis sih. Ya, Louisnya kan Lei, mungkin marganya Lei. Huaclei. Terima kasih Romo atas sharing hari ini. Sekarang aku lanjut ke sesi Q&A ya. Terus bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung on mic atau ketik di kolom chat. Nanti aku bantu bacain dan di kolom chat. Langsung aja supaya tahu suara merdunya, ya kan? Ya, kalau soal ada teman-teman?
Kalau tidak ada yang nanya, saya nanya ini nanti. Selfie udah punya pacar belum? Kepo ya Romo ya. Ada yang ingin didiskusikan? Yang mau tanya bisa langsung unmute aja. Yung nggak nanya Yung? Enggak, belum ada kepikiran Romo. Kayaknya nggak ada ya, nggak yang bertanya ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita langsung lanjut ke sesi foto bersama aja ya Romo ya. Oke, boleh. Oke. Untuk sesi Q&A udah kelar, udah selesai. Terima kasih kepada Romo Sulaiman. Terima kasih juga buat teman-teman. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi foto bersama ya. Jadi teman-teman on cam semuanya. Dan saya persilakan kepada untuk tim dokumentasi. Teman-teman on cam. Halo Bunda ya teman-teman semua, boleh on cam-nya ya. Ini masih di kampung semua atau udah balik ke Jakarta ini? Kalau saya udah di Jakarta, Romo. Kalian masih tatap maya atau sudah offline kuliahnya? Di UBM. Online Bante. Romo. Hybrid sih, Romo. Oh, hybrid. Ada yang di kelas juga. Ayo dong buka kameranya, nggak kelihatan ini, biar nanti kalau ketemu di jalan setidaknya tahu, oh ini anak UBM kalaupun nggak tahu namanya. Giovanni belum buka nih. Oh, ini ada yang namanya sama. Belakangnya, papanya namanya Sulaiman ya. Dewi Candani Sulaiman. Rizky. Ekin. Karena yang lain pada nggak buka kamera, boleh ya teman-teman bersikap anjali, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Boleh gaya bebas ya sekarang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih buat tim dokumentasi. Langsung aku closing aja ya, teman. Oke, teman-teman. Sebelum di closing kita doa dedikasi dulu, biasakan di doa dedikasi ya. Semuanya beranjali, kita dedikasikan setiap potensi kebajikan yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, khususnya pada kesempatan ini yang sudah mendengarkan sharing pada kesempatan ini bisa merasakan kebahagiaan dari apa yang Anda lakukan. Dengan kebahagiaan ini, teman-teman semua bisa pancarkan kembali kepada semua makhluk, khususnya kepada ibu-ibu kita yang pernah menjadi ibu kita di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Semoga mereka semua dapat pula berjodoh dengan Triratna, mempelajari Dharma, mempraktikkan ajaran Buddha, hingga akhirnya merealisasi pembebasan Nibbana. Tathiyata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhisoha. Tathiyata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhisoha. Samasta loka sukhino bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.
Teman-teman semuanya, mita sharing hari ini sudah selesai dan saya mewakili segenap tim penitia dan kepengurusan KMB dan Mamita mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Sulaiman telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga materi ini bisa kita terapkan sebagai pemuda Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semuanya sudah boleh leave, tapi jangan lupa untuk mengisi link absensi yang kedua ya, yang terakhir. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kepada saat menjadi MC hari ini. Terima kasih Namo Buddhaya. Panas banget. Kok nggak sampai